Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Ada banyak simbol-simbol penuh makna dalam gereja kita. Misalnya, dalam video sebelumnya saya pernah membagikan kepada kita perihal mengapa di salah satu jenis patung Bunda Maria dalam gereja Katolik selalu ditampilkan ular di bawah kaki Maria. Nah, kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat simbol yang lain, yaitu adanya patung serigala di salah satu jenis patung gereja Katolik. Tentu saja serigala yang dimunculkan dalam patung ini bisa menghasilkan berbagai dugaan, termasuk dugaan yang cenderung negatif. Apalagi ada a priori kita bahwa serigala ialah hewan buas yang ditakuti. Dan saya pernah menemukan bahwa ada orang yang kemudian menerka-nerka makna serigala itu dengan mengaitkan serigala itu dengan simbol setan. Yaitu bahwa serigala di situ adalah tanda setan, tanda kekafiran, dan mengapa justru itu dimasukkan dalam patung gedung gereja Katolik. Maka marilah kita lihat apa sebenarnya makna serigala dalam patung atau gambar itu. Patung dan gambar yang sering menampilkan serigala adalah patung dari Santo Fransiskus Assisi. Ini dibuat bukan dalam kaitannya dengan iblis atau setan seperti yang diduga tadi, melainkan dalam kaitannya dengan kisah mujizat Santo Fransiskus Assisi yang paling terkenal, yaitu ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubbio di Italia pada waktu itu, tahun 1200-an di Italia. Ketika Fransiskus tinggal di kota Gubbio itu, ia mendapati ada seekor serigala yang sangat ganas. Serigala itu tidak saja memburu dan memangsa binatang, tetapi juga manusia, penduduk kota itu. Karena itu penduduk kota itu pun berusaha membinasakannya dengan mengangkat senjata. Tetapi para masyarakat pergi menghadapi serigala itu justru banyak binasa dan terluka oleh taring-taring serigala yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota Gubbio. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota dan memutuskan untuk pergi menemui serigala itu. Penduduk kota itu tentu mencegahnya, tetapi Fransiskus bersikeras bahwa Tuhan akan menjaga dirinya. Seorang biarawan yang pemberani dan beberapa petani menemani Fransiskus sampai ke gerbang luar kota Gubbio. Tapi segera saja ternyata petani itu merasa gentar dan tidak berani melanjutkan perjalanannya. Akhirnya tinggallah Fransiskus dan seorang biarawan lain untuk mendekati serigala itu. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya muncul dari hutan dan datang hendak menyerang para biarawan itu. Fransiskus kemudian membuat tanda salib ke arah serigala itu. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga, serigala menundukkan kepalanya dan datang berbaring di bawah kaki Santo Fransiskus Assisi. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak anjing. Santo Fransiskus menjelaskan kepada serigala bahwa serigala itu telah menakuti penduduk kota. Karena serigala itu tidak saja memangsa binatang, tetapi juga memangsa manusia yang diciptakan seturut gambar Allah. "Saudara serigala," kata Fransiskus, "aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dan penduduk Gubbio. Mereka tidak akan menyakiti kamu, dan kamu juga tidak boleh lagi menyakiti mereka. Semua kejahatan di masa lampau harap dimaafkan." Serigala menyatakan persetujuannya dengan cara menggoyang-goyangkan badannya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan puncak dari peristiwa yang menakjubkan itu, Fransiskus meminta serigala untuk membuat janji. Sementara Fransiskus mengulurkan tangannya untuk menerima janji, serigala itu pun mengulurkan kaki depannya dan meletakkannya di atas tangan orang kudus itu.
Kemudian Fransiskus memerintahkan serigala untuk mengikutinya masuk ke dalam kota Gubbio dalam rangka mengadakan perjanjian damai dengan penduduk kota itu. Maka tanpa melawan sedikit pun, serigala mengikuti Santo Fransiskus Assisi. Ketika mereka tiba di alun-alun kota, semua orang datang untuk menyaksikan peristiwa yang ajaib itu. Dengan si serigala di sisinya, Fransiskus berkhotbah kepada penduduk kota Gubbio mengenai cinta kasih Tuhan yang luar biasa serta ajaib yang memanggil mereka semua untuk bertobat dari semua dosa-dosa mereka. Kemudian atas nama serigala, Fransiskus menawarkan perdamaian kepada penduduk kota. Penduduk kota Gubbio pun berjanji dengan suara lantang bahwa mereka akan menyediakan makanan bagi serigala itu. Kemudian Fransiskus bertanya kepada serigala itu, apakah ia mau hidup berdamai dengan syarat-syarat tersebut? Serigala menundukkan kepalanya dan merenggangkan badannya untuk meyakinkan semua orang bahwa ia menerima janji itu. Kemudian sekali lagi, serigala meletakkan tangannya di atas tangan Fransiskus sebagai tanda ikatan perjanjian. Sejak saat itu penduduk kota menepati janji yang mereka buat. Serigala tinggal selama 2 tahun lamanya di antara penduduk kota Gubbio. Pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk meminta makanan. Serigala tidak menyakiti siapapun dan tak seorang pun menyakitinya. Bahkan anjing-anjing pun tidak menyalak, menggonggong kepadanya. Ketika akhirnya serigala itu mati karena telah tua umurnya, sangat sedihlah penduduk kota Gubbio. Cara hidup serigala yang penuh damai menjadi peringatan bagi mereka akan pengaruh, kesabaran, keteladanan dan kekudusan Santo Fransiskus Assisi yang menjadi simbol nyata kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah kisah terkait adanya simbol serigala di salah satu patung atau gambar gereja Katolik, yaitu patung Fransiskus Assisi, untuk mengenang persahabatan bahkan persaudaraan antara Fransiskus dengan serigala di kota Gubbio itu. Kita sudah mendengar kisahnya, dan sekaligus kisah ini sesungguhnya sangat berkaitan dengan situasi hidup kita saat ini. Ini mengajak kita agar seperti Fransiskus, kita menjadi saudara bagi semua alam ciptaan dan juga membawa kedamaian. Lebih dari itu, patung serigala ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita, bahkan dalam diri kita masing-masing, pasti ada serigala-serigala buas, yakni kelemahan-kelemahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, nafsu kita yang tak teratur, dan berbagai kejahatan lain yang mengaum-ngaum dalam diri kita. Seperti Fransiskus Assisi, serigala-serigala itu hendaknya bukan kita usir begitu saja, kita lawan begitu saja, melainkan harus kita tundukkan dengan cara damai. Kita tak mungkin dapat menyangkal kelemahan-kelemahan pribadi kita. Tapi yang pasti kita bisa berdamai dengan menundukkannya, yaitu dengan cara mengakui, menerima bahwa kita lemah. Dan dari pengakuan akan keterbatasan itu, kita pun kemudian perlahan-lahan memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Cara ampuh mengakui kelemahan adalah mengakuinya dalam doa yang hening. Dalam doa yang hening, kita mengakui bahwa sebagai manusia kita adalah rapuh. Sekaligus dalam doa yang hening, kita secara optimis melihat dan menemukan bahwa ada Tuhan yang menjadi satu-satunya andalan kita untuk memampukan kita bangkit keluar dari kelemahan-kelemahan kita. Bukannya menolak, tetapi mengakui serta dengan pertolongan Tuhan kita keluar dari kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita yang mengaum dalam hidup kita layaknya serigala di kota Gubbio itu. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.